Halo guys, bersama aku Valeska Patricia dari kelas 11 IPS 1 dengan nomor absen 33. Jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang soal-soal ketenagakerjaan. Boleh disimak dengan video berikut. Bisa dilihat dari tipe soal pertama, negara A memiliki data kependudukan sebagai berikut. Ada yang dari tahun 2019, ada yang dari 2020, dan ada yang dari 2021. Jika penduduk yang berusia produktif adalah sebanyak 90% tiap tahunnya, berapa banyakkah penduduk yang bukan termasuk angkatan kerja? Dalam jiwa nih ya, dihitungnya tiap tahunnya. Oke, pertama-tama kita bakal cari angkatan kerjanya dulu, yaitu nomor 1 pada tahun 2019 itu jumlah penduduk dikali 90%. Pada tahun 2019 itu jumlah penduduknya ada segini ya. Kali 90%. Oke, lalu hasilnya itu ada segini, oke. Terus kita lanjut sampai ke 2021 carinya. Oke, setelah sudah dicari semuanya, kita bakal cari yang angkatan kerja. Jadi, misalnya ya, yang 2019 angkatan kerja itu dari hasil yang ini 131, 388, 300 dikurang sama yang tadi di soal itu jumlah angkatan kerja sesuai tahunnya ya. Nah, hasilnya itu ada kita cari sampai 2021 juga. Setelah step yang ini sudah dapat, sekarang kita tulis di sini itu bukan angkatan kerja. Pada tahun 2019 itu bukan angkatan kerjanya tuh jawabannya yang ini guys. Tulis sampai 2021 ya. Oh iya, jangan lupa tambahkan jiwa di belakangnya karena memiliki satuan jiwa. Oke, ini untuk penjelasan yang nomor 1. Sekarang kita beralih ke yang nomor 2. Untuk nomor 2, soalnya itu kesempatan kerja merupakan ketersediaan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan kerja. Seringkali ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja dan akan menyebabkan pengangguran. Pengangguran berdasarkan penyebabnya itu terbagi menjadi 6. Terus kita disuruh jelasin nih. Oke. Karena disuruh sebut yang berdasarkan penyebabnya. Di sini tuh yang pertama ada pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan musim. Pengangguran ini terjadi pada suatu negara atau daerah yang perekonomiannya berbasis agraris. Contohnya kayak petani menganggur ketika musim kemarau. Lalu yang kedua ada pengangguran friksional atau kontemporer, yaitu pengangguran yang terjadi karena tidak bertemunya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pengangguran ini bersifat sementara, contohnya seorang lulusan kedokteran menjadi sopir taksi online. Lalu yang ketiga ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena perkembangan teknologi yang menggantikan tenaga manusia. Contohnya itu kayak adanya traktor pada sektor pertanian yang menyebabkan petani itu menganggur. Lalu yang keempat ada pengangguran struktural, adalah salah satu jenis pengangguran yang terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian pada suatu wilayah atau negara. Contohnya tuh perubahan sektor agraris menjadi industri gitu. Lalu yang kelima ada pengangguran siklis atau konjungtur, yaitu pengangguran yang terjadi karena menurunnya kegiatan perekonomian suatu negara atau terjadi resesi atau kelesuan ekonomi. Resesi ekonomi terjadi karena permintaan barang atau jasa mengalami penurunan, sehingga terjadi penurunan produksi, penurunan investasi, dan berakibat menjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK untuk mengurangi tenaga kerja.
Lalu yang keenam ada pengangguran sukarela atau voluntary, yaitu pengangguran yang terjadi karena secara sukarela tidak mau bekerja. Jadi itu jawaban nomor 2. Oke, jadi untuk nomor 3-nya itu soalnya suatu negara dengan tingkat pengangguran sebanyak 46,5% memiliki jumlah penduduk total lebih banyak 256.780.000 jiwa dari penduduk bukan angkatan kerja. Jika jumlah penganggurannya adalah sebanyak 65.780.000 jiwa, berapakah jumlah angkatan? Oke, di sini nomor 3 ada soal suatu negara dengan tingkat pengangguran sebanyak 46,5% memiliki jumlah penduduk total lebih banyak 256.780.000 jiwa dari penduduk bukan angkatan kerja. Lalu jika jumlah penganggurannya adalah sebanyak 65.780.000 jiwa, berapakah jumlah angkatan kerja dalam jiwa penduduk di negara tersebut? Oke, untuk menjawab soal ini sekarang kita jawab ya. Nah, untuk menjawab nomor 3 itu ya, yang pertama ada tingkat pengangguran, jumlah tingkat pengangguran, jumlah rumus itu rumusnya ada jumlah orang yang pengangguran per angkatan kerja dikali 100%. Ini dalam persen ya nanti jawabannya. Lalu itu jumlah penganggurannya ada 46. Oke, 46. Tingkat penganggurannya ada 46,5% sama dengan 65.780.000 per X, karena yang ini angkatan kerjanya tidak diketahui ya. Lalu 465 per 1000 sama dengan 65.780.000 per X. Lalu 406, oh iya jangan lupa ini dikali silang ya, 465 X sama dengan 65.780.000 kali 100.000. Lalu X sama dengan 65.780.000 per 465 ya guys ya. Lalu hasilnya itu 141, 462, 365,6 karena nggak bulat hasilnya. Nah ini itu. Lalu selanjutnya itu angkatan kerja hasilnya itu 141, 462, 365,6 jiwa dalam satuan jiwa ya guys ya. Jadi ini jawabannya ya untuk nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Oke, lanjut untuk nomor 4 itu ada soal indikator untuk mengukur beban tanggungan di suatu negara disebut dengan rasio ketergantungan atau dependency ratio. Jadi jika suatu negara memiliki nilai DR sebesar 113,5% dengan penduduk tua dan anak-anak sebanyak 345.789.000 jiwa, berapa banyakkah total penduduk di negara tersebut? Oke, untuk menjawab soalnya mari kita lihat aja langsung.
Nah, untuk mencari nomor 4, step pertama itu kita tulis rumus DR dulu ya. DR sama dengan penduduk usia tidak produktif. BTW kalau misalnya tulisannya jelek, maaf ya guys ya, karena pakai satu tangan nulisnya susah cuy. Dibagi penduduk usia produktif. Nah, lalu dikali 100. Nanti jawabannya ada dalam persen juga ya. Ini persen ya. Nah, lalu ini dependency ratio-nya itu ada 113,5%. Penduduk usia tidak produktifnya ada sebesar 345.787 jiwa lagi ribu ya, per ini X. Oke. X-nya 345.787 per 113,5%. Hasilnya itu 304.599. Oh sorry guys, maksudnya tipe-tipe ya. Maksudnya 304.609.911,9. Ini jawabannya. Atau soal lain, atau rumus lainnya itu 1135 per 1000 sama dengan 345.789.789,00 per X. Lalu 1135X sama dengan 345.789,00 kali 1000. Lalu X-nya dengan 345.789,00 per 1135. Lalu X hasilnya itu 304.659.911,9. Hasilnya sama. Lalu jadi penduduk usia produktifnya, penduduk usia produktif itu ada 304.959.911,9 jiwa. Lalu karena pertanyaan bukan cuma yang ini, itu jadi kita cari total penduduk negara itu ya. Total penduduk negara itu sama dengan total penduduk negara itu sama dengan penduduk usia produktif ditambah penduduk usia tidak produktif ya guys. Oke, ini ya. Lalu step selanjutnya tambahin kita. Jadi sama dengan 304.659
911,9 ditambah, oke, 9,9 nya ini hilangin aja, ditambah 345 789,00. Sebenarnya hasilnya 650.448.911 jiwa. Hasilnya ini ya guys ya. Jadi ini hasilnya setelah yang nomor 4 dijelaskan. Sekarang kita lanjut ke step yang nomor 5. Oke, bentar kita preparein dulu. Nah, untuk nomor 5 soalnya itu jenis-jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya terbagi atas 3, yaitu jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5 pekerjaan. Lalu untuk nomor 4 aku mengambil di sini ya, dari catatan. Jadi tenaga kerja itu diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yaitu tenaga kerja terdidik. Yaitu tenaga kerja terdidik itu artinya memerlukan pendidikan tinggi formal, alias yang kayak kuliah-kuliah gitulah ya. Nah, karakteristik tenaga kerja terdidik itu memiliki pemahaman teoritis yang kuat dan kemampuan adaptasi yang baik. Untuk contoh-contohnya tuh kayak untuk contoh pekerjaannya maksudnya itu ada pilot, TNI, dokter, CEO, dan juga guru. Yang kedua ada tenaga kerja terlatih, yaitu tidak membutuhkan pendidikan tinggi formal dan sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Karakteristik tenaga kerja adalah memiliki keterampilan praktis dan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas secara spesifik. Untuk contoh pekerjaannya itu ada barista, makeup artist, content creator, Gojek, and barbershop. Lalu untuk yang ketiga itu ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih juga. Umumnya itu tidak memiliki pendidikan formal dan pelatihan khusus, umumnya mereka bekerja kasar. Jadi contohnya tuh kayak ART, penyapu jalanan, tukang cuci baju, tukang urut, supir gitu. Nah, jadi itu 5 contoh ketenaga kerjaan yang aku bahas tadi itu ya. Semoga kalian mengerti. Selamat menonton dan terima kasih. Iya, jangan lupa komen and subscribe juga ya guys. Makasih.